Oke, saya share screen-nya. Online gibit gibit. Oke, nah eh, bahasan kita adalah tentang tipe data, variabel. Kemarin sudah kita bahas sedikit tentang tipe data ini, terus variabel, ya. Eh, Kalian juga mungkin masih ingat tentang tipe data dan variabel ini di algoritma, ya. Kemarin algoritma dengan siapa? Hmm, Bu Bu Sri. Sri Supatmi. Nah, oke. Jadi sudah sangat mengenal yang namanya integer, terus double, string, array, dan objek gitu ya. Nah, teman, di PHP ini tipe data itu tidak perlu kita deklarasikan apakah integer, double, string, atau yang lainnya. Ya, cukup apabila si variabel itu diperlukan, maka kita tinggal menuliskannya saja, menginisialisasi, menuliskan. Misalkan seperti ini, ya, ada nama, kemudian di sini kita tulis namanya siapa, gitu ya. Kemudian umur kita tulis saja 6, berat 20,5, ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi nama tidak perlu dideklarasikan apakah nama itu tipe datanya string, umur ini adalah tipe datanya integer, dan berat tipe datanya real gitu ya, real atau float gitu ya. Itu tidak perlu. Jadi kapanpun variabel itu dibutuhkan, kamu bisa tuliskan langsung, deklarasikan, inisialisasikan gitu ya. Oke, nah variabel ditandai dengan tanda dolar seperti ini, ya. Nah di huruf yang pertamanya ini satu huruf ya, huruf pertamanya huruf, jangan angka. Misalkan nama n-nya diganti, ya, umur u-nya diganti dengan angka, terus berat b-nya diganti dengan angka. Nah itu tidak boleh. Sebaiknya yang jelas seperti ini. Boleh huruf besar? Boleh. N-nya jadi huruf besar, U-nya huruf besar, B-nya huruf besar, boleh. Ya. Nah ini menjadi satu kebiasaan. Kalian nyamannya seperti apa untuk penulisan variabel? Ya. Nah, saya pikir karena kalian kan ya beda-beda kepala lah, saya sebut seperti itu, beda-beda kepala, beda-beda pemikiran. Jadi untuk penamaan variabel sangat mungkin berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, makanya akan heran kalau penamaan variabelnya sama persis. Ya, sama persis. Itu akan heran seperti itu. Nah, kebiasaan saya misalkan menuliskan nama variabel ini dengan huruf kecil seperti ini. Ya, nama, umur, berat, atau kebiasaan saya nama ini cuma ditulis konsonannya saja, NM gitu ya. NM gitu. Seperti itu. Umur UMR bisa seperti itu ya. Berat cuman BRT ya. Contohnya kebiasaan saya seperti itu. Umur bisa jadi saya tulis seperti biasa umur gitu ya. Tidak menggunakan ada huruf besar. Tapi mungkin kalian berbeda. Gitu. Nah, makanya saya harus periksa yang hal-hal seperti itu. Ya. Makanya kalau yang sama persis justru itu akan jadi pertanyaan apakah ini copy paste, nyontek atau bagaimana. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Itu variabel. Panjangnya bebas ya. Panjangnya bebas. Bisa 200 karakter ya. Kalau kalian memungkinkan untuk mengingat nama variabel 200 karakter silahkan. Ya.
Tapi ada aturannya kan? Case sensitive. Berarti besar dan kecil itu dibedakan. Ya, huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Case sensitive. Kemudian kalau terlalu panjang, kalian ya itu harus mengingatnya variabel-variabel yang terlalu panjang seperti apa. Ya. Dan tidak boleh ada satu karakter kosong atau space, itu tidak boleh. Ya. Nama mahasiswa, nama dengan mahasiswa dipisah, itu tidak boleh. Ya. Kalau mau dipisah pakai underscore gitu ya. Garis bawah. Nah, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi kalau nama mahasiswa dipisah, itu menjadi dua variabel yang berbeda. Oke. Kemudian ada inisialisasi array. Nah, array. Ini satu variabel tapi nilainya bisa banyak. Ya, satu variabel nilainya bisa banyak. Misalkan seperti ini, names. Ya. Ada Ilham, ada Melati. Nah, ini penulisannya menggunakan tanda kurung siku. Ya, menggunakan kurung siku. Gitu. Boleh juga ditulis seperti ini, names ini 0. Kemudian names di dalam kurung sikunya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Nah, array untuk yang di PHP atau di C itu dimulai dengan indeksnya yang 0 bukan 1. Ya. Itu mulainya seperti itu. Jadi kalau kalian mendeklarasikan bahwa array itu 10 berarti dari mulai 0 ya sampai 9. Gitu, 0 sampai 9. Karena untuk yang nilai indeks yang ke-10-nya itu tidak lagi dibaca secara valid gitu ya oleh sistem. Oke. Kemudian lihat inisialisasi objek. Inisialisasi objek. Nah, objek dituliskan seperti ini, ya. Ada satu kelas, gitu ya, untuk objek itu kelas kita tuliskan. Oke, kelas. Kemudian di sini ada satu fungsi, ya, fungsinya contoh seperti ini ya, masa bodoh, bahwa dituliskan Eko tidak melakukan apa-apa, ya, kelas kosong, fungsi dia ditampilkan tidak melakukan apa-apa. Nah, kelas seperti ini kalau kalian mau coba ya tinggal di create. Di sini ada onlinegdb.com, onlinegdb.com ya. Di sebelah kanan atas ini ada language ya. Lihat ada dimulai dari C, C++, ya, C++ 14, 17, Java, Python, PHP. Ya. Kalian tinggal klik yang PHP-nya saja. Nanti akan muncul seperti itu. Ya. Kemudian kita bisa copy paste seperti ini atau kalian ketik seperti ini, ya. Kalau mau disimpan boleh di-download saja. Di sini ada untuk downloadnya, ya, download code. Di belakangnya .php. Ya, di belakangnya .php. Nah, ini seperti ini. Ya, kalau mau di running tinggal run saja di sini. Ya, run. Ini sudah ada nama filenya ya, main.php. Ini run saja. Ya, misalkan seperti itu. Oke. Nah, ini untuk inisialisasi objek. Ya, inisialisasi objek. Kemudian saya geser dulu ini ke sini. Untuk ini jangkauan dari variabel. Nah, jangkauan variabel itu bahwa ini akan sangat tergantung pada variabelnya didefinisikannya seperti apa, ya. Ada variabel lokal dan variabel global, ya. Nah, variabel lokal dan variabel global. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Ini ada satu variabel, ya.
di luar fungsi, ya, di luar fungsi. Nah, di dalam fungsi ada variabel juga, ya. Nah, kalau yang variabel dituliskan di dalam seperti ini, maka yang ini menjadi satu variabel lokal. Tapi kalau di atas yang ini adalah satu variabel global, ya. Saya pindahkan misalkan ke sini. Oke, nah seperti ini. Ya, jadi yang awal sama dengan 1 itu adalah variabel global, ya. Jangkauannya juga global, ya. Bisa dikenali di fungsi-fungsi yang lain di dalam file ini, ya. Jadi dia bisa dikenali. Tapi kalau fungsi yang di dalam ini, ya, misalkan awal ini saya tulis agak berbeda, misalnya A-nya huruf besar nih seperti ini. Nah, maka awal yang huruf besar ini menjadi variabel lokal, ya. Dia cuma bisa dikenali di dalam fungsi yang ini, ya, di dalam fungsi coba. Dia tidak bisa dikenali di fungsi yang lain. Kalaupun di sini ada satu fungsi lagi gitu, ya. Ini seperti ini. Ini tidak bisa dikenali, ya, karena variabelnya di sini adalah bersifatnya lokal, gitu, ya. Tapi kalau variabel global dituliskan di sini, dia bisa dikenali, ya. Kalau variabel yang global dia bisa dikenali, gitu. Oke, di dalam seperti ini dia bisa dikenali. Tapi kalau yang tadi awal kemudian ditulis di bawah, dia tidak bisa dikenali, ya. Atau misalkan saya tulis begini, A-nya menjadi di sini 10 misalkan. Nah, awal yang ini karena di sini lokal, dia tidak bisa dikenali di global ini, ya. Oke, karena sifatnya lokal, gitu, ya, variabel. Oke, kemudian kita lihat contoh yang lain, ya. Saya tuliskan gini, contoh yang lain lagi. Oke. Nah, panjang sama dengan 10, lebar sama dengan 5, ya. Fungsi hitung luas. Ini global. Panjang, lebar, dan luas, ya. Luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Hitung luasnya, kemudian tampilkan luasnya, ya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau kita run, ya kan, panjangnya 10, lebarnya 5. Connect to server, agak ini koneksinya. Oke, ditunggu aja, ya. Jadi kalian bisa coba di rumah juga di onlinegdb.com, ya, onlinegdb.com. Robah, kemudian robah ke bahasa yang PHP, kemudian kalian tuliskan yang seperti ini. Panjang sama dengan 10, kemudian lebar sama dengan 5, fungsi hitung luas, global, panjang, lebar, dan luas, kemudian tuliskan rumusnya, luas sama dengan panjang dikali lebar, kemudian hitung luas, ya, ditampilkan, dipanggil, ini hitung luasnya, dipanggil variabelnya, kemudian di sini ditampilkan variabelnya luas. Oke. Saya ini lost connection ke server. Kita coba lagi. Oke, kalau kalian sudah masuk di ini, ya, onlinegdb.com, silakan kalau mau coba seperti ini, kemudian run, gitu, ya. Kebetulan di saya koneksinya agak error. Oke.
Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, berikutnya ada beberapa cara yang penulisan global. Kita tuliskan global seperti ini atau global seperti ini, ya. Nah, berarti variabel yang kita deklarasikan sebagai variabel global ini bisa dikenali di fungsi mana saja di dalam file yang ini, ya. Nah, ini juga sama, di bawahnya ada fungsi untuk coba, ya. Fungsi coba. Ini A sama dengan 0, echo A. Ini di outputkan nilai A. Ya, kemudian A-nya di plus. Ya, ditambah dengan 1. Kemudian kita cek, kita tes, ya. Ya, hasilnya seperti apa. Ini akan menampilkan nilai 0, kemudian ditambahkan dengan 1. Ya, tambahkan dengan 1. Ya, oke. Nah, seperti itu ya untuk yang global. Nah, kemudian variabel-variabel kita lihat lagi penulisannya. Ada yang seperti ini, ya, ini yang normal bahwa string A sama dengan satu string hello, ya, kemudian karena ini sudah ada nilainya pakai tanda kutip, ya. Nah, kemudian ada penulisan seperti ini juga, ya. Nah, jadi ada beberapa cara untuk penulisan variabelnya, ya. Penulisan variabel. Oke, dan kita lihat penentuan untuk tipe datanya. Nah, penentuan untuk tipe datanya. Nah, contohnya misalkan seperti ini, ada variabel coba sama dengan 0, ya, variabel coba sama dengan 0. Nah, ini karena dalam tanda kutip, ya, maka dia string nilainya, ya, string. Tuh. Kemudian coba plus, ya, coba plus. Nah, karena coba ini string, ya, ditambah 1, ya, plus itu ditambah 1, gitu ya. Jadi dia akan muncul 1, ya. Kemudian coba plus sama dengan 1. Nah, yang tadinya di sini 1, ya, ditambah dengan 1 juga jadi 2, ya. Plus dengan plus sama dengan 1 itu artinya sama, ya, artinya sama bahwa coba sama dengan coba plus 1, ya, ini juga sama, coba sama dengan coba plus 1, ya. Tuh. Kemudian coba sama dengan coba ditambah dengan 1,3, ya. Hasilnya berarti yang tadinya 2 ditambah dengan 1,3, 3,3. Oke. Coba sama dengan 5 ditambah dengan 10 kotak, maka dia akan muncul seperti ini. Kemudian 5 ditambah dengan 10 kotak kecil, maka dia akan muncul seperti ini, ya. Kita coba. Oke, koneksi ke servernya lagi bermasalah di saya, koneksi. Kalau kalian bisa mengeksekusinya, silakan dicoba, ya, hasilnya seperti apa. Dia akan muncul di bagian bawah ini untuk yang outputnya, ya. Di bagian sini dia akan muncul. Nah, ini koneksi saya lagi bermasalah. Oke, kita tunggu saja. Oke, kemudian ada mengetahui satu tipe variabel. Nah, bisa dituliskan pakai seperti ini, get type, ya. Kayak get type. Nah, get type atau is long, is double, is string, is array, is object, ya. Untuk mengetahui apakah tipe data dari suatu variabel, ya. Oke, kemudian ada
tipe casting, ya, tipe casting. Nah, tipe casting di PHP, ya, atau di C, ini nama dari tipe data yang diinginkan, ya, ditulis di dalam kurang sebelum variabel yang akan di case, ya. Coba misalkan 10 terus bar sama dengan ini double, coba, ya, double dalam ini variabel coba, ya. Ini di case, di broadcast, di case, di set, ya. Oke, case yang diperbolehkan seperti ini, ada integer, ya, integer. Ini berarti case ke integer, kemudian real, double, dan float, bisa ke double, terus string, tetap dengan string, array ke array, dan objek ke objek, ya. Kemudian konversi string. Nah, konversi string, kita cek juga ini, koneksinya masih bermasalah. Oke. Kita tuliskan juga seperti ini, ya, konversi dari string. Ntar saya pasang dulu ini lowbat. Oke. Nah, operasi string, ya, operasi string, maka ini akan diperlakukan seperti ini, ya. Kita kasih contoh, Nah, nih ada beberapa aturan, misalkan seperti ini, bahwa suatu string, ya, jika ada satu operasikan dengan suatu nilai, ya, baik numerik, ya, maka nilai dari hasil dan tipenya ditentukan, ya, seperti ini, ya. String akan dievaluasikan sebagai satu nilai double jika mengandung karakter ada titik atau e. Nah, ini ada e, ini ada titik, menjadi double, gitu, ya. Nah. Kemudian jika string dimulai dengan data numerik, ya, maka nilai tersebut yang jika digunakan tidak akan memiliki 0. Kalau di sini ada numerik, atau yang seperti ini ada numerik, maka dia akan nilai yang akan digunakan adalah yang numeriknya, ya, tidak memiliki nilai 0. 1 ditambah dengan bob min 1.3e3, ya, dia menjadi nilai integer, ya, nilai integer. Kemudian ada 10, 1 plus 10 small p, ya, ini juga ada, karena di sini ada 1 dan di sini 10, maka dengan operasi penjumlahan dia akan dikenali dan dikeluarkan nilainya 11, gitu, ya. Oke, terus yang di bawahnya, jadi walaupun ada string seperti ini, ya, string, tapi karena di sini ada satu operan, ya, ini operator plus penjumlahan, maka ini akan dihitung menjadi 11, ya. Dihitung jadi 11. 10 pig sama plus 1. Ini akan dikeluarkan nilainya 11, ya. Oke, jadi ini agak berbeda dengan yang algoritma kemarin-kemarin, ya. Algoritma. Kalau di algoritma integer dengan integer, tidak bisa integer misalkan dengan string, hasilnya seperti apa, ya. Nah, kalau di sini agak berbeda, ya, di PHP ini untuk pemrograman di web. Oke, kemudian untuk form, cookies, dan environment, ya. Di HTML kita
membuat satu form seperti ini ya. Tuliskan form action ya. Actionnya ke nama file kosong.php ya, kosong.php. Nah, dengan metodenya adalah post ya, metodenya post. Kemudian di bawahnya adalah nama, input type-nya adalah text, name-nya nama ya, jadi boleh sama nama atau name boleh ya, name boleh, name. Jadi name yang ini di sini juga name sama boleh. Ya. Kemudian input type-nya adalah submit. Type submit ini dia akan menghasilkan seperti ini, tombol tombol submit gitu ya. Value-nya kirim, value-nya kirim. Ya. Boleh di sini submit atau kirim, boleh ya. Dia akan jadi seperti ini. Oke. Ini adalah di top. Oke, kemudian di yang berikutnya ada ini yang kedua. Kita lihat yang keduanya seperti apa ya. Jadi ketika form disubmit, maka PHP akan membuat satu variabel name ya, dan mengandung apa yang diketik ya, name yang mengandung apa yang diketik ya. Contohnya misalkan ya, kita buatkan dulu formnya, form seperti ini ya, baiknya saya copy paste ini. Oke, ke yang ini nah, ya, ini ada form action ya. Kalau kita cek form action ini masih koneksi ke server. Oke, kita tinggalkan ya. Ini menjadi satu form, hasilnya adalah seperti ini ya. Ada nama, email, kemudian di sini ada bir ya, ini submit ya. Ini dituliskan bottom of form ya, sedangkan yang di atas adalah top of form ya. Jadi formnya ini ada di atas gitu ya, ini di bawah. Oke, jadi ini kita submit ya, kita isi kemudian kita submit ya. Kemudian ditampilkan ya. Ini adalah satu variabel. Nah, penulisannya di sini ada name. Nah, name ini adalah satu variabel. Bir berarti bir ini variabel bertipe data array ya. Kemudian di sini name ada personal email dan personal nama, personal email dan personal nama. Ya. Name ini menunjukkan berarti yang di sini dideklarasikan di sini adalah satu variabel, gitu ya. Oke, kemudian ada image submit. Ya, submit dengan image, ada source-nya. Kemudian HTTP cookies. Ya, kita set cookies seperti ini. Kemudian ada istilahnya variable environment ya, variable environment, mulai ada home, get, post ya, get environment atau put environment ya. Kemudian dari konstruksi bahasanya kita tuliskan seperti ini ya. Dari sisi bahasanya kita menggunakan tag untuk yang PHP dalam tanda siku ya, siku terbuka atau kecil ya, kita biasa menyebut lebih kecil gitu ya, tanda tanya terus PHP ini tagnya, kemudian di sini adalah tanda tanya lebih besar ya. Ini pendeklarasian sebuah konstanta dengan define konstanta, kemudian di sini hello world. Di bawahnya ada echo
konstan, ya, berarti dia akan menampilkan nilai yang di sini konstan. Konstan ini mana? Ini, ya, maka dia akan menuju ke. Oke. Nah, kemudian ada ekspresi. Nah, kalau di algoritma mungkin kita mengenal ada satu state, ya, ada statement, state gitu ya, satu baris per barisnya itu kita sebut dengan statement atau state. Nah, kalau di PHP biasa disebut dengan ekspresi. Ya, untuk membedakan satu ekspresi dengan ekspresi lain pakai tanda titik koma. Ya, kalau di algoritma titik koma juga sama. Ya, untuk membedakan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kalau memang ada banyak gitu ya variabel. Oke, ada pertanyaan dulu untuk sampai sini untuk yang variabel. Kita lihat absensinya. Oke, saya copy. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu, silakan. Kayaknya cukup, Pak. Oke, Belum ada mungkin, Pak. belum ya. Kita masih dasar, jadi belum terlalu jauh ke arah pemrogramannya. Ya, kita dasar, kalian bisa coba-coba dengan menggunakan tadi online gdb.com. Ya, jadi kalian tidak perlu instalasi SAM-nya, PHP-nya dan lain-lain. Kecuali kalian memang ada satu minat untuk menggali lagi pemrograman, kalian bisa download di sourceforge.net untuk yang SAM-nya, kemudian install di komputer kalian masing-masing, ya. Dan ingat, Aku bertanya, Pak, ya, untuk yang setiap file itu materi ada di Google Classroom. ya, saya sudah share di Google Classroom, di kuliah online juga ada, ya. Silakan kalian bisa download baik yang materi ini yang tadi saya sampaikan atau materi yang lainnya, ya. Ada beberapa contoh juga aplikasi yang sudah jadi. Kita coba praktekkan, kalian juga coba praktekkan di rumah, ya, untuk latihan kalian. Oke? Ya, Pak. Oke. Siap, Pak. Mohon izin, Pak. Ya? Enggak. Mungkin untuk waktu pembelajaran apakah bisa digeserkan lagi ya, Pak? Soalnya tadi teh ada beberapa yang bentrok dengan mata kuliah lain. Dan mungkin kalau misalkan sore itu mungkin terlalu sore juga mungkin, Pak. Oh, Kalau gitu. perkenan gitu. Kira-kira? Kapan? Mungkin kalau Bapak berkenan di jam 8 atau setengah 8 ya, Pak. Jadi lebih pagi. Jadi ditukar sama mata kuliah Pajana. Oh, gitu. Ya, Pak. Kenapa Pak Jana ininya digeser? Iya, ada beberapa mahasiswa dari angkatan atas mungkin, Pak, yang Bentrok. bentrok di mata kuliah Pajananya. Oh, gitu. Oke, jadi kita agak lebih pagi gitu ya. Ya. Gimana, Pak? Jam 8. Biar lebih semangat, Pak. Seger. Pak. Segar padahal baru bangun tidur ya jam segitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Bener kayaknya. Jam 8 kalau saya enggak nganter untuk ini sih kemungkinan bisa gitu. Cuman seringkali saya harus nganter dulu ke Bojong Soang, jadi saya nyampe ke kantor jam 10-an seperti ini. Ya, jam 9. Jam 10 ya, Pak. Atau jam 9 ada. Jam 9 itu teh masih di dalam lingkup itu sih yang bentrok itu. Oh, gitu. Iya.
Tapi barangkali ini mungkin nanti kita diskusi dulu sama yang lain Pak. Barangkali mungkin Bapak kalau pagi belum bisa gitu. Itu juga gak apa-apa sih Pak. Ya, ya, ya. Paling nanti kita coba dulu lihat kondisi kedepannya lah ya. Sekarang kita sepakati dulu yang hari ini tetap jam segini. Mudah-mudahan hari Senin depan bisa di lebih pagi. Oke, kita kuliah lebih pagi. Gitu ya. Ya, nanti kontak-kontak aja ya. Hadi dengan saya bisa nanti mewakili yang lainnya ya. Ya. Oke. Ya, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya tutup. Nanti hasil rekamannya saya upload di YouTube ya. Kalian bisa cek di YouTube. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mali. Terima kasih banyak Pak. Ya.